Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 12, consists Elsie Sika and Tianur Tanjung. So we will discuss about semiotic dimension intertextuality. Semiotic dimension intertextuality berasal dari dua kata, yaitu semiotic dimension and intertextuality. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari semiotic dimension. What is semiotic dimension? Kata semiotik berasal dari ilmu semiotika, yaitu studi tentang tanda dan makna. Semiotic dimension berarti aspek-aspek makna yang dibentuk melalui tanda-tanda seperti kata, gambar, simbol, gerakan, dan lain-lain dalam satu teks atau komunikasi. Kemudian kita akan membahas pengertian dari intertextuality. What is intertextuality? Intertextuality berasal dari konsep intertekstualitas yang artinya hubungan antara suatu teks dengan teks lain. Artinya suatu teks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terhubung dan dipengaruhi oleh teks-teks lain melalui kutipan, gaya, tema, struktur, atau simbol tertentu. Selanjutnya, setelah kita tahu tadi pengertian semiotic dimension dan pengertian intertextuality, maka kita akan membahas tentang pengertian semiotic dimension intertextuality itu sendiri. So, what is semiotic dimension intertextuality? Semiotic dimension intertextuality adalah gabungan dua konsep antara semiotic dimension dan intertextuality yang membahas tentang bagaimana tanda-tanda dan makna dalam suatu teks dibentuk atau dimaknai dan dimodifikasi melalui hubungan dengan teks-teks lain. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari semiotic dimension intertextuality? Nah, yang pertama yaitu karya sastra atau novel. Yang kedua, film, dan yang ketiga, lagu dan musik video. Karya sastra atau novel. Novel The Horse karya Michael Cunningham, intertekstualitas mengacu dan meniru struktur novel Mr. Dalloway karya Virginia Woolf. Dimension semiotic, simbol, bunga, jam, makna, mediasi tentang hidup, kematian, waktu, identitas, dan keterhubungan antar manusia melalui teks dan pengalaman. Film The Lion King, Disney, intertekstualitas banyak unsur dan diambil dari drama Hamlet, karya Shakespeare. Dimension semiotic, karakter Simba, Hamlet, Scar, Claudius, simbol seperti hantu ayah, perebutan tahta, dan pertarungan batin memiliki makna ganda karena dikaitkan dengan kisah tragis klasik. Lagu dan musik. Lagu Love Story oleh Taylor Swift, intertekstualitas mengacu langsung ke kisah Romeo dan Juliet. Dimension semiotic, kata Romeo dan Juliet dan narasi cinta melawan restu orang tua membentuk jaringan makna tentang kisah cinta yang tragis. Benefit of semiotic dimension intertextuality. Yang pertama itu membantu memahami makna yang tersembunyi, yang kedua itu meningkatkan kemampuan analisis kritis, mengapresiasi hubungan antar karya, yang keempat itu memperkaya interpretasi pembaca, yang kelima itu mengungkap ideologi budaya dalam teks. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Semiotic dimension intertextuality merupakan pendekatan analisis yang menggambarkan kajian tanda atau semiotik dengan hubungan antar teks intertekstualitas. Pendekatan ini membantu membaca atau peneliti memahami bahwa makna dalam suatu teks tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk dan diperkaya oleh referensi atau hubungan dengan teks-teks lain. Dengan demikian, pendekatan ini sangat bermanfaat dalam studi sastra, media, pendidikan, dan kajian budaya karena memungkinkan
karena memungkinkan pemahaman makna yang lebih luas dan mendalam dalam konteks sosial serta intertekstualitas.